warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuma Zoraida, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Matematika, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari nilai optimum dari suatu program linier. Sebelumnya, program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan suatu persoalan linier. Ngomong-ngomong tentang persoalan linier nih teman-teman, ingatkah kalian dengan fungsi linier? Kalau kalian lupa dengan fungsi linier, akan saya kasih tahu nih jawabannya. Fungsi linier adalah sebuah fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Nah, kalau kalian lupa, contohnya seperti di bawah ini. Sudah ingat ya teman-teman? Mantap. Nah, di dalam persoalan linier ini akan ada yang namanya fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi kendala itu teman-teman adalah sebuah batasan-batasan yang ada dalam persoalan linier. Sedangkan fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dimaksimalkan atau dioptimumkan nilainya. Nah, gimana cara kita mencari nilai optimumnya? Lanjut ke contoh soal berikut ini. Seorang penjual kue ingin menjual 2 macam kue pada saat perayaan Hari Kemerdekaan RI. 2 jenis kue tersebut adalah kue basah dan kue kering. Untuk membuat adonan kue basah, penjual tersebut membutuhkan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan untuk membuat adonan kue kering, dia membutuhkan 1 kg tepung dan 1 kg gula. Persediaan tepung dan gula di rumahnya adalah masing-masing 6 kg dan 5 kg. Jika laba kue basah adalah 75.000 dan kue kering adalah 60.000, berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh penjual kue tersebut? Jadi, kita maksimalkan dulu. Kue basah adalah X dan kue kering adalah Y. Kemudian, dari soal tersebut kita dapat memperoleh tabel sebagaimana berikut. Dan kita juga bisa memodelkan fungsi kendalanya menjadi model matematika 2x plus y kurang dari sama dengan 6 dan x plus y kurang dari sama dengan 5. Dari mana kurang dari teman-teman? Karena kapasitas tepung dan gula yang dimiliki adalah 6 kg dan 5 kg sehingga tidak mungkin melebihi dari kapasitas yang dipunyai penjual kue tersebut. Paham? Kemudian fungsi tujuannya adalah memaksimalkan Z 75.000 X plus 60.000 Y. Langkah selanjutnya, dari fungsi kendala ini kita akan buat grafik teman-teman. Gimana caranya? Caranya yaitu kita misalkan dulu X adalah 0 dan Y adalah 0 untuk fungsi kendala pertama. Misal Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Dan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Lanjut ke fungsi kendala kedua. Ini masih sama ya teman-teman. Jadi jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 5. Dan jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 5. Sehingga diperolehlah grafik seperti berikut. Nah pertanyaannya, dari mana ada daerah yang berwarna kuning? Jadi teman-teman, daerah yang berwarna kuning itu adalah daerah penyelesaian. Bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya? Kita akan simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita kan sudah memisalkan X dan Y pada masing-masing fungsi kendala adalah 0. Kemudian kita dapatkan grafik seperti ini. Jadi untuk fungsi kendala yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi terbentuklah grafik seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Jadi terbentuklah grafik seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaiannya? Jadi, kita lihat pada fungsi kendalanya teman-teman. Untuk fungsi kendala yang pertama, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka, kita harus mengarsir ke arah bawah, di bawah grafik fungsi kendala yang pertama. Jadi, seperti ini.
Kemudian lanjut untuk fungsi kendali yang kedua. Tandanya juga kurang dari sama dengan, berarti arah arsirannya juga ke bawah teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada daerah yang merupakan daerah penyelesaian baik dari fungsi kendala yang pertama maupun fungsi kendala yang kedua, yaitu daerah yang ini. Nah, dari daerah yang ini kita berhasil mendapatkan 4 titik pojok, yaitu yang pertama adalah titik O, kemudian yang kedua adalah titik A, dan yang ketiga adalah titik B, dan terakhir adalah titik C. Oke, paham ya? Untuk koordinat titik pojoknya kita peroleh titik O sama dengan 0,0, titik A sama dengan 0,5, dan titik C sama dengan 3,0. Nah, berapakah koordinat untuk titik B? Jadi teman-teman, untuk titik B kita gunakan eliminasi untuk memperoleh nilai X dan Y. Lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai titik B? Jadi, kita bisa menyamadengankan kedua fungsi kendalinya dulu. Jadi yang pertama, 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah X plus Y sama dengan 5. Nah, dari kedua fungsi kendala ini kita bisa kurangkan teman-teman. Karena ada nilai Y yang sama, yaitu 1. Jadi kita kurangkan supaya Y-nya hilang. Jadi kalau kita kurangkan, Y-nya akan hilang. Sedangkan 2X dikurangi X jadi X. 6 dikurangi 5 jadi 1. Oke, kita sudah dapatkan nilai X-nya yaitu 1. Kemudian nilai X ini kita substitusikan teman-teman. Boleh disubstitusikan ke fungsi yang pertama atau ke fungsi yang kedua. Kita ambil contoh fungsi yang kedua saja. Jadi X sama dengan 1 disubstitusikan ke X plus Y sama dengan 5. Sehingga X plus Y sama dengan 5 karena nilai X-nya 1, jadi 1 plus Y sama dengan 5. Maka Y adalah 5 dikurangi 1 dan Y sama dengan 4. Oke, jadi kita sudah menemukan X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4. Sehingga koordinat titik B adalah 1,4. Gitu ya teman-teman, paham? Oke, kita beralih ke langkah terakhir. Jadi, kita peroleh koordinat titik-titik pojoknya adalah O 0,0, A 0,5, B 1,4, dan C 3,0. Masing-masing koordinat titik pojok ini kita akan substitusikan ke dalam fungsi tujuan teman-teman. Jadi, diperolehlah hasil dari titik pojok O yang disubstitusikan ke fungsi tujuan adalah 0, kemudian A adalah 300.000, B 315.000, dan C 225.000. Di sini akan terlihat bahwa hasil terbanyaknya adalah 315.000. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa laba terbanyak yang bisa didapatkan oleh penjual tersebut adalah Rp315.000. Oke, itu tadi penjelasannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.